Salah satu peserta turnamen kandidat Toronto yang sulit dikalahkan adalah Fabiano Caruana, di samping Hikaru dan Nepomniachtchi tentunya. Maka saat pertemuan kedua Hikaru Caruana, setelah sebelumnya draw di babak pertama, tim sekondan Hikaru, Christopher Littlejohn sepertinya melihat adanya peluang menang Hikaru bila mampu mempressure terus Fabi. Meski hasil remis cukup pantas bagi mereka berdua, mari kita lihat bagaimana analisis tipe fighter ulet Hikaru akhirnya melihat adanya celah untuk menang. Pembukaan Rui Lopez genre klasik, pertahanan Morphy, variasi Anderson ini belakangan sering dimainkan mungkin masih belum jenuh dimainkan di level tinggi. Bisa juga H3 dulu untuk mencegah gajah atau kuda ke G4 seperti variasi berikut. Nah, kalau kuda G4, membidik bidak F2. Kuda balik F6 gantian gajah mau ke G4. Kedudukan relatif seimbang. Hitam mulai membongkar sentrum bila bidak E5 diambil. Kuda diambil benteng maka gajah makan F2 skak disusul menteri F6 skak. Sampai di sini kuda D5 berhasil memblokade bidak isolasi D4. Lebih efektif daripada menteri E1. Mau menumpuk benteng di lajur E. Setelah ditukar-tukar kedudukan cenderung mengarah remis. Mengajak tukar menteri agar kekuatan tekanan putih berkurang. Bidak H4, ide intuitif dan agresif, mengancam mat di G2. Caruana, khawatir kalau diambil, hitam akan terjebak dalam tekanan dan pakuan. Rencana kuda H5 yang merepotkan. Menteri H3 atau kuda H3 skak berakibat buruk semua bagi hitam. Benteng ancam F2 tidak sepadan benteng ancam menteri. Kalah satu perwira.
Kalau benteng A ke D8, bidak F5 menentukan. Benteng E5, satu tahap lagi memaksa menteri mundur. Kurang kuat, benteng E1, E3, dengan kedudukan berimbang. Lebih tepat menteri ke D7. Berkelit dari pin sembari mengancam balik bidak H4. Bidak H5, menambah penguasaan ruang lagi. Benteng di sentrum, sambil menekan lajur E. Tampak seluruh perwira hitam berada di baris ke-7 dan 8. Langkah penyelamatan menteri ke B6 luput dari hitungan Fabi tampaknya. Menjurus skak abadi. Kuda F5 makin banyak mengontrol petak-petak kubu hitam. Bidak B5, blunder yang membuat Fabi kalah lebih cepat. Lebih solid gajah D7. Sekarang kuda D5 mengancam menteri F6 dan kuda F8 juga oleh menteri B4. Sulit untuk ditangkis lagi kecuali kalah perwira. Di sini Caruana menyerah.